Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kisah yang menyebabkan turunnya surat Al-Qadr. Sebab-sebab turunnya surat Al-Qadr ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Malaikat Jibril alaihissalam telah menuturkan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah seorang hamba bernama Sam'un al-Ghazi. Beliau adalah seorang ahli perang dan seorang nabi. Dia telah memerangi orang-orang kafir selama 1000 bulan. Dia hanya bersenjatakan tulang rahang dari unta dan tidak memiliki senjata yang lain. Setiap dia memukul orang-orang kafir dengan tulang itu, dia dapat membunuh orang kafir yang tidak terhitung jumlahnya. Apabila dia merasa haus, keluarlah dari tempat gigi-giginya air yang tawar lalu diminumnya. Apabila dia lapar, tumbuhlah dari sana sebuah daging lalu dia memakannya. Dia berjalan pada keadaan demikian setiap hari hingga berlalu 1000 bulan dari umurnya. Yaitu tepatnya 83 tahun lebih 4 bulan. Orang-orang kafir tidak mampu menandinginya. Berkatalah mereka kepada istri Sam'un yang kafir, kami akan memberimu harta yang banyak jika engkau berhasil membunuh suamimu. Istrinya pun menjawab, aku tidak akan dapat membunuhnya. Mereka berkata lagi, kami akan memberimu tali yang kuat. Ikatlah kedua tangan dan kedua kakinya dengan tali itu ketika dia tidur, dan kami akan datang membunuhnya. Perempuan itu pun mengikat Sam'un dalam tidurnya. Ketika dia terbangun, dia bertanya, siapakah yang telah mengikatku? Perempuan itu menjawab, aku mengikatmu hanya sekedar untuk mengujimu. Lalu Sam'un menarik tangannya dan putuslah tali-tali itu. Kemudian orang-orang kafir membawakan rantai besi dan perempuan itu mengikatnya dengan rantai besi itu. Terbangunlah dia dan bertanya, siapakah yang telah mengikatku? Istrinya berkata, aku telah mengikatmu hanya sekedar untuk mengujimu. Maka Sam'un pun menarik tangannya dan memutuskan rantai tersebut. Kemudian perempuan itu berkata, seperti yang pertama, dan Sam'un menjawab, hai istriku, aku adalah seorang wali dari wali-wali Allah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan aku dari dunia ini kecuali rambutku sendiri ini. Memang Sam'un mempunyai rambut yang panjang. Istrinya telah mendengar itu, maka setelah Sam'un tidur, dia memotong gelung rambutnya ketika sedang tidur. Gelung rambut itu berjumlah 8 potong dari rambut kepalanya yang masing-masing menyeret ke tanah, yaitu memanjang sampai ke tanah. Maka perempuan itu mengikat kedua tangan Sam'un dengan 4 potong rambut dan kedua kakinya dengan 4 yang lain ketika Sam'un masih tidur. Terbangunlah Sam'un dan berkata, siapakah yang mengikatku? Perempuan itu menjawab, aku yang mengikatmu untuk mengujimu. Sam'un menarik
dengan sekuat tenaga, tetapi ternyata tidak mampu untuk memutuskannya. Maka istrinya pun memberitahukan kepada orang-orang kafir, dan mereka pun datang dan akhirnya membawa Sam'un ke tempat penyembelian mereka. Di dalam tempat itu terdapat sebuah tiang, dan mereka mengikat Sam'un pada tiang itu. Orang-orang kafir itu memotong kedua telinganya, kedua matanya, kedua bibirnya, lidahnya, dan kedua tangan serta kakinya. Mereka semuanya berkumpul di rumah penjagalan itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Sam'un. Apa saja yang engkau inginkan dengan mereka, niscaya akan aku kerjakan. Berkatalah Sam'un, aku menginginkan supaya engkau memberiku kekuatan sehingga dapat menggerakkan tiang rumah itu, dan rumah itu pun roboh menimpa mereka. Lalu Allah memberinya kekuatan, dan Sam'un pun menggerakkan tubuhnya. Atap rumah itu pun jatuh menimpa mereka, dan matilah mereka, sedang istri Sam'un berada di antara mereka. Allah menyelamatkan Sam'un dari orang-orang kafir itu dan mengembalikan semua anggota tubuhnya yang telah dipotong orang-orang kafir. Setelah itu dia beribadah kepada Allah 1000 bulan, disertai berdiri sholat malam selama itu dan berpuasa siang harinya. Dia pun tidak lupa menebaskan pedangnya dalam membela agama Allah. Maka semua sahabat Nabi Muhammad SAW menangis karena merindukan amal seperti itu. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau tahu pahala Sam'un itu?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tidak tahu." Allah menurunkan malaikat Jibril alaihissalam dengan membawa surat Al-Qadar ini. Dia pun berfirman, "Hai Muhammad, aku memberimu dan umatmu malam Lailatul Qadar. Beribadah di dalamnya adalah lebih utama daripada beribadah 70.000 bulan." Sebagian ulama berkata, Allah berfirman, "Hai Muhammad, 2 rakaat dalam malam Lailatul Qadar adalah lebih baik bagimu dan umatmu daripada menebaskan pedang 1000 bulan pada zaman Bani Israel." Dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar, dia membaca pada setiap rakaat Fatihah dan surat Al-Ikhlas 7 kali. Lalu apabila telah selesai salam, dia membaca Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 70 kali. Maka dia tidak berdiri dari tempatnya kecuali telah diampuni dosanya oleh Allah dan dosa kedua orang tuanya. Dan Allah akan mengutus para malaikat ke surga untuk menanamkan beberapa pohon untuknya, membangun beberapa gedung, dan mengalirkan beberapa sungai, dan dia tidak akan keluar dari dunia ini sehingga dia melihat semua itu lebih dahulu. Dikutip dari Tafsir Al-Hanafi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menurunkan pada setiap malam Lailatul Qadar sebuah rahmat yang merata kepada semua kaum mukmin mulai dari dunia timur sampai dunia barat, dan masih tersisa sebagian dari rahmat itu." Berkatalah malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Tuhanku, aku telah menyampaikan rahmatmu kepada semua orang mukmin, tetapi masih tersisa kelebihan dari rahmat itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Serahkan dia kepada anak-anak yang lahir pada malam ini." Sebagaimana kata Nabi Musa dalam munajatnya, "Ya Tuhanku, aku ingin dekat denganmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dekat denganku hanya untuk orang yang bangun malam pada Lailatul Qadar." Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku ingin mendapatkan rahmatmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Rahmatku adalah untuk orang yang menyayangi orang miskin pada malam Lailatul Qadar." Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku menginginkan dapat lewat di atas sirat seperti kilat."
Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal itu untuk orang yang mau bersedekah pada malam Lailatul Qadar. Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, aku ingin dapat duduk di bawah naungan pohon-pohon surga dan makan buah-buahannya. Berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, hal itu untuk orang yang membaca tasbih pada malam Lailatul Qadar. Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, aku ingin selamat dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal itu untuk orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar sampai subuh tiba. Nabi Musa pun berkata, ya Tuhanku, aku menginginkan ridhomu. Berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, ridhoku untuk orang yang mengerjakan sholat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Dikutip dari Zubdatul Wa'idin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.